Hello Rangers, balik lagi di YouTube channel SM Audio Bros bareng sama gue Rizky. Ini adalah video review Sony Xaview AX6000, dimana head unit keluaran terbaru dari Sony yang memiliki fitur paling kita sukain, yaitu wireless CarPlay dan wireless Android Auto. Oke Rangers, 10 tahun terakhir head unit brand Jepang yang mendominasi di Indonesia itu ada 4 brand. Ada Pioneer, ada Kenwood, ada Sony, dan juga ada Alpine. Dari tahun ke tahun nih, setiap inovasi yang dikeluarkan sama brand dari Jepang ini itu unik-unik dan menarik-menarik. Yang spesial dan istimewa, karena sekarang kita ngebahasnya brand Sony nih, yang gue suka dari brand Sony ini, dia selalu ngeluarin ide desain yang simple, minimalis, dan bersih. Nah, sampai datanglah ke seri yang Xaview AX6000 ini tampilannya mirip seperti seri high-end-nya Sony Xaview 9500 ES. Sekarang template user interface-nya dimasukkan ke seri ini. Ini jadi sesuatu yang menarik banget nih Rangers. Oke, sekarang kita langsung bahas lebih detail si head unit Sony ini, mulai dari bagian desain. Oke Rangers, kalau kita lihat detail dari desain head unit Sony Xaview AX6000 ini punya tampilan yang gak jauh beda dibandingkan dengan seri-seri sebelumnya. Tapi yang menarik di bagian tombol bawah, kali ini Sony nggak ngasih tombol yang full. Biasanya nih tombol-tombolnya full dari bawah kiri sampai ke bawah kanan. Yang kali ini hanya di bagian tengah aja. Dan layarnya sendiri pun sudah berbentuk bezel-less, dimana tampilannya sangat modern. Kalau kita intip ke bagian user interface-nya, nah yang menarik nih Ranger, seri Xaview AX6000 ini tampilan user interface-nya sudah yang terbaru, dimana tampilannya dibikin dark mode dengan jam besar dan juga simple, minimalis, elegan. Gue suka banget sama tampilan interface-nya. Kalau kalian gimana Rangers? Masuk ke bagian layar. Head unit Sony Xaview 6000 ini Rangers memiliki layar berukuran 6,95 inch dengan teknologi yang sudah anti glare. Kita lihat dari sisi manapun semuanya terlihat dengan jelas. Nah, untuk si layar sendiri sudah berdesain bezel-less, di mana tampilan sisi kanan, kiri, atas, bawahnya ini semua bersih, clean, minimalis. Teknologi yang disematkan pada saat kita menyentuh layar ini juga sudah capacitive touchscreen. Jadi kita udah nyaman nih Rangers dalam menggunakan head unit Sony ini. Untuk resolusi layarnya sendiri Rangers, head unit Sony Xaview AX6000 ini dilengkapi dengan resolusi 800x480 pixel. Memang sih ini untuk ukuran resolusi segini masih ukuran yang standar, belum HD. Tapi kita lihat nih hasil videonya seperti apa. Yuk kita intip. Nah Ranger, seperti gue bilang tadi, resolusi layar dari head unit Sony ini kan memang belum terlalu besar, tapi ternyata hasil videonya bisa gue katakan oke, gue bisa enjoy nonton di layar ini. Oke, sekarang kita langsung cobain respon layar dari head unit Sony Xaview AX6000 ini Rangers. Nah, karena memang kita lihat ini tampilan menunya udah simple, pencet-pencetan layarnya juga kerasa cepet banget. Jadi ini ya, satu fenomena yang menarik nih kalau yang gue perhatikan dari style atau desainnya Sony, dia selalu keluarin tampilan-tampilan yang simple dan juga respon dari head unitnya yang cukup oke. Dan feeling touch yang gue rasain, layar dari head unit ini kan sudah capacitive touchscreen. So feeling touchnya sendiri pun gue ngerasain ini ya udah layaknya kita menyentuh gadget-gadget yang udah canggih dan udah generasi terbaru Rangers, jadi senyaman itu. Nah, dari tadi kalian lihat ya, gue buka tutup aplikasi, nggak ada yang lemot atau nggak ada yang nge-crash. So, overall, experience gue nyentuh dari head unit Xaview 6000 Sony ini nyaman banget. Oke Rangers, sekarang kita akan masuk ke bagian fitur. Apa aja sih fitur yang dimiliki sama Sony Xaview AX6000 ini? Yang pertama, kita lihat dari tampilan menu ini ada input HDMI. Nah, fitur ini menarik Rangers, karena menurut gue head unit yang udah kelasnya oke, dia harus kasih input HDMI. Di sini akan memungkinkan kita untuk menambahkan e-cast atau menambahkan TV tuner dan menambahkan perintilan lainnya yang mau kita konekin ke dalam head unit Sony ini.
Dan Rangers, untuk fitur yang kedua, head unit Sony XAV AX6000 ini sudah dilengkapi dengan USB Type-C. Jadi untuk kalian yang ingin play music lewat USB, kalian harus ingat nih, belinya yang udah USB Type-C atau kalian beli converter USB. Oke, fitur yang ketiga, head unit Sony XAV AX6000 ini sudah support kamera mundur. Jadi kalau kalian ingin menambahkan kamera mundur, udah langsung connect. Plus juga ini udah support untuk kamera 360 ya Rangers ya. Fitur yang keempat, head unit Sony ini sudah dilengkapi dengan remote steer. Buat kalian yang punya mobil-mobil yang umum, yang nggak membutuhkan teknologi CAN bus, remote steernya bisa langsung connect. Tapi buat yang membutuhkan teknologi CAN bus, harus nambahin ekstra modul CAN bus. Rangers, di fitur yang kelima dari sisi audio nih, head unit Sony XAV AX6000 ini memiliki high-res audio. Nah, ini adalah keunggulan yang cukup signifikan dari sisi audionya, karena memang kalau kita lihat head unit dari Sony untuk seri-seri yang sudah high-res ini hanya seri tertingginya, yaitu XAV AX9500ES dan Sony XAV AX6000 ini Rangers. Oke, kita masuk ke fitur yang keenam. Ini adalah fitur yang paling utama dan sangat kita pakai sebagai driver, yaitu CarPlay dan Android Auto. Di mana di head unit Sony XAV 6000 ini sudah support Apple CarPlay dan Android Auto wireless. Selain wireless, kalian juga bisa connect via kabel ya. Masuk ke bagian audio. Ini adalah bagian paling penting di mana kita semua pencinta audio akan mempertahankan untuk membeli head unit branded atau head unit brand Jepang agar mendapatkan kualitas audio yang bagus. Nah, yang menarik Rangers, dari sisi audio head unit Sony XAV AX6000 ini memang nggak naruh emblem high-res di dalam dusnya dia nih. Tapi memang kalau kita baca di bagian bawah ini, seri yang ini sudah memiliki teknologi high-res via LDAC. Jadi buat kalian yang mau menikmati resolusi yang lebih tinggi, kalian bisa nikmatinya high-res LDAC. Dan power output dari head unit Sony ini 55 x 4 watt. Ini udah power output yang oke banget, murni. Dimana kalau kalian ganti speaker mobil kalian nih dari yang standar, ganti yang udah agak branded lah, itu suaranya udah oke banget walaupun tanpa extra power. Oke, kita masuk ke bagian dari sisi settingan. Head unit Sony ini udah lengkap settingannya. Kita intip lebih dalam settingannya apa aja. Tapi sebelum kita intip, gue lupa nih, kalau head unit Sony ini juga udah punya 3 pre-out. Jadi sudah bisa untuk front, rear, dan juga subwoofer. Nah, sekarang baru nih kita intip ke bagian settingan. Oke, ini yang paling penting nih bagi kita Rangers beli head unit brand Jepang, karena kita pingin audionya tuh lebih bagus. Sekarang kita masuk ke bagian settingan yang lebih detail. Kita pilih tadi ya, gue balikin lagi nih ke menu awal, menu setting, kemudian kita pilih sound. Nah, di sini ada banyak settingan yang bisa kita lakuin. Yang paling atas adalah equalizer. Equalizernya ini terdiri dari 14 band equalizer mulai dari frekuensi 50 sampai frekuensi 17.300. Di equalizer ini juga kita ada, bukan kita sih, maksud gue Sony ngasih template yang bisa kalian pilih. Tapi lazimnya kita bakal setting sendiri sesuai kebutuhan kita Rangers. Di sini adalah subwoofer level di mana kalian bisa on dan bisa kalian off. Artinya head unit Sony ini udah punya input subwoofer. Di sini juga dB-nya bisa kalian naikin atau kalian turunin. Ini kita bisa sebut dB atau gain ya Rangers. Oke, berikutnya adalah fader balance. Dan ini adalah listening position atau time alignment akhirnya. Karena sebelum-sebelumnya Sony hanya mengeluarkan time alignment dalam bentuk digital stage organizer. Dynamic Stage Organizer. Nah, itu yang benar Rangers. Tapi kali ini dia nggak mau kalah dengan brand-brand yang lain. Dia kasih nih benar-benar time alignment-nya yang terinci. Kemudian di sini ada settingan untuk crossover. Nah, untuk front, rear, dan subwoofer kalian bisa nge-cutting frekuensi. Oke, gitu aja nih settingan sound yang dimilikin sama head unit Sony XAV AX6000, tapi udah lengkap banget. Ada equalizer, ada crossover, dan juga ada time alignment. Tampilan settingannya juga simple, sederhana. Gue suka banget nih sama tampilan Sony nih. Oke, sekarang kita masuk ke bagian akhir, garansi made in dan juga harga. Head unit Sony XAV AX6000 ini bergaransi selama 1 tahun dan negara pembuatannya di Thailand. Untuk harganya sendiri dibanderol kisaran 8.750.000.
Oke Ranger, sekarang kita akan ngebedah plus minus dari head unit Sony XAV AX6000 ini. Ini adalah versi gue Rangers yang gue rasakan, yang gue temuin setelah gue berexperience langsung dengan head unit ini. Pertama, kita akan bahas kekurangan dulu. Kekurangannya itu ada dua Rangers. Yang pertama dari sisi layar. Karena ekspektasi gue tuh kalau head unit zaman sekarang layarnya udah HD. Tapi sayangnya Sony XAV AX6000 ini belum HD. Walaupun memang terbantahkan sih pada saat kita nyobain video, hasil gambarnya masih oke, masih bisa dinikmatin, bahkan bisa dibilang cenderung bagus. Kekurangan yang kedua adalah dari sisi fitur. Ada fitur yang hilang di Sony seri ini, yaitu fitur web link. Biasanya web link adalah fitur yang bisa kita manfaatin untuk connect ke YouTube atau mirroring. Sayangnya kali ini fitur itu hilang di seri ini. Setelah tadi ada dua kekurangan yang gue mention ke kalian, gue akan ngebahas ada 3 kelebihan yang gue rasain banget di head unit Kenwood. Head unit Sony ini. Kelebihan yang pertama adalah fitur wireless CarPlay dan Android Auto. Ini adalah fitur yang sangat dimanfaatkan oleh driver. Tapi buat gue personal, karena gue orang yang suka lupa ngecas handphone, gue nggak terlalu menggunakan wireless. Gue akan lebih pakai ke wired, karena sambil ngecas handphone gue. Yang kedua adalah input HDMI, di mana input ini juga akan bisa berguna. Seperti yang tadi gue mention nih di menit-menit sebelumnya. Buat kalian yang ingin nambahkan TV tuner, yang buat nambahkan e-cast dan lain sebagainya, HDMI input ini sangat berguna. Dan kelebihan yang ketiga adalah dari sisi tampilan. Gue suka banget sama user interface-nya Sony, karena buat gue sebagai pengendara atau pengemudi, gue pingin tampilan yang simple, sederhana, clean, bersih, minimalis seperti ini. Dari tadi kekurangan dan kelebihan yang gue sebutkan, final note yang bisa gue sharing ke kalian semua, gue merekomendasikan head unit Sony XAV AX6000 ini untuk bisa kalian nikmati. Dengan harga 8.750.000, menurut gue ini worth to buy di compare dengan segala fasilitas yang bisa kalian nikmatin. So, gimana menurut kalian Rangers? Apakah di harga segini bagi kalian worth to buy? Dan apakah fitur-fitur yang tadi gue rasakan sebagai kelebihan yang bakal bisa gue nikmatin juga bisa kalian nikmatin? Please isi kolom komentar di bawah ini. Buat kalian yang masih punya beragam pertanyaan, kalian juga bisa isi kolom komentar di bawah ini. Insya Allah satu-satu bakal gue jawabin. Oke Rangers, maklum ya, hari ini kita tappingnya lagi puasa nih, jadi lagi siang-siang tengah bolong, di luar panas, agak-agak kurang konsen gitu Ranger. Gue Rizky pamit, sampai ketemu di video berikutnya. Buat kalian yang suka sama videonya, jangan lupa like, comment, share, dan juga buat kalian yang belum subscribe YouTube channel SM Audio Bros, jangan lupa subscribe, aktifkan tombol lonceng. Sekali lagi, gue Rizky pamit, sampai ketemu di video berikutnya. Semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia.